got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Bunga Farisya dengan NIM 250111100014 dari program studi ilmu komputer kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu website personal portfolio yang dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang dimana website ini berhasil saya buat sebagai media untuk memperkenalkan diri, menampilkan riwayat pendidikan, kemampuan, proyek yang pernah saya kerjakan, pengalaman, serta informasi kontak dalam satu website yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Pertama, saya akan menampilkan tampilan website. Saat website pertama kali dibuka, halaman yang muncul adalah halaman home. Pada halaman ini terdapat nama lengkap saya, yaitu Nadila Bunga Farisya, foto profil, deskripsi singkat, bahwa saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komputer Universitas Bumi Gora, serta 2 tombol, yaitu tombol tentang saya dan lihat project. Saya menggunakan tampilan sederhana dengan perpaduan warna putih dan pink agar website terlihat bersih, rapi, dan nyaman, dan memang ini warna kesukaan saya. Di bagian paling atas navbar terdapat navbar yang berisi menu, home, halaman tentang pendidikan, project, dan kontak. Navbar ini berfungsi untuk memudahkan pengguna berpindah ke setiap bagian website hanya dengan 1 kali klik tanpa harus melakukan scroll secara manual. Contohnya seperti ini. Jika kita memencet navbar tombol kontak, dia langsung membawa kita ke sini. Dan di sini ada beberapa fitur untuk mengirim pesan kepada yang mempunyai website. Ada nama lengkap, email, nomor HP, dan tulisan pesan. Di sini ada tombol kirim pesan ya. Selanjutnya terdapat halaman tentang. Pada bagian ini saya menampilkan biodata singkat dan foto saya. Tujuan karir dari bagian ini adalah agar pengunjung dapat mengenal saya lebih dekat, mengetahui latar belakang pendidikan, serta cita-cita karir yang ingin saya capai di masa depan. Setelah itu terdapat halaman pendidikan. Pada bagian ini saya menampilkan riwayat pendidikan mulai dari SMA hingga saat ini menjadi mahasiswa Universitas Bumi Gora. Informasi ini disusun secara berurutan agar mudah dipahami oleh pengunjung. Berikutnya adalah halaman skill, yang dimana halaman skill ini terdapat HTML, CSS, JavaScript, UI UX design, Java, database, dan di sini kemampuan non teknis. Di sini ada public speaking, komunikasi, kerjasama tim, manajemen waktu, dan problem solving. Selanjutnya terdapat halaman project. Pada bagian ini saya menampilkan beberapa project yang pernah saya kerjakan selama perkuliahan, yaitu website marketplace produk lokal, yang dimana website ini dibuat untuk mempromosikan dan menjual produk lokal secara online dengan tampilan modern, responsif, dan mudah digunakan. Ini dikerjakan secara berkelompok dan saya juga termasuk dalam kelompok itu. Selanjutnya di sini ada proyek MKWK, yang dimana ya ini kita membuat video yang presentasi. Intinya di sini juga saya membuat kalkulator sederhana dan website desa.
Tujuannya agar pengunjung mengetahui hasil belajar dan kemampuan yang telah saya miliki dalam membuat website. Kemudian terdapat halaman Experience and Achievement. Pada bagian ini saya menampilkan pengalaman organisasi saya selama di pondok, yang dimana pondok saya bertempat di Labu Api. Dan kedua, pengalaman proyek selama kuliah serta beberapa sertifikat yang saya miliki, namun tidak saya tampilkan di sini. Pada bagian ini saya menunjukkan pengalaman dan pencapaian yang saya miliki. Selanjutnya terdapat halaman kontak yang dimana di sini terdapat nama, email, nomor HP, alamat, dan media sosial yang saya cantumkan. Di sini ada Instagram dan WhatsApp. Agar pengunjung dapat menghubungi saya apabila diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur project website ini. Project website ini terdiri dari beberapa file utama, yaitu file pertama adalah index.html yang berfungsi sebagai struktur utama website. Seluruh isi halaman seperti home, tentang, pendidikan, skill, project, experience, dan kontak dibuat dalam file ini. File kedua adalah style CSS atau CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan website, semua pengaturan warna, ukuran, huruf, posisi gambar, animasi, tombol background, card, dan navbar ditulis pada file CSS, sehingga tampilan website menjadi lebih menarik. File ketiga adalah JavaScript atau Script.js. File ini berfungsi untuk memberikan interaksi pada website, misalnya efek scroll yang halus, tombol back to top button, serta beberapa animasi sederhana ketika pengguna menggunakan website. Selain itu, saya juga memiliki folder image yang digunakan untuk menyimpan foto profil, gambar project, yang dimana projectnya adalah kalkulator, marketplace, MKWK, dan website. Dan gambar pendukung lainnya. Dengan pemisahan file seperti ini, project menjadi lebih rapi dan mudah dipelajari dan lebih mudah dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur HTML. HTML merupakan bahasa yang mudah digunakan untuk membuat struktur website. Pada project ini saya menggunakan berbagai tag HTML seperti header, untuk membuat navbar, section untuk membagi. Section ini digunakan untuk membagi setiap halaman, dan div sebagai wadah setiap komponen, misal H1, H2, atau H3 sebagai judul, dan P untuk paragraf, dan image untuk menampilkan gambar, button untuk membuat sedangkan button untuk membuat tombol, dan serta A, yang mana dia A. Nih. Ini adalah Anhor sebagai menu navigasi. Saya juga menggunakan atribut ID. Ini ID. Pada setiap section, sehingga ketika menu
pada navbar diklik, halaman akan langsung berpindah ke bagian yang dipilih dengan HTML. Seluruh isi website disusun secara struktur dan mudah dipahami. Ini tampilan website yang saya buat di HTML dan beberapa kode yang digunakan seperti tag, seperti header, section, div, P untuk paragraph button, untuk tombol, serta A untuk anchor atau anchor untuk navigasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur CSS. CSS saya gunakan untuk mempercantik tampilan website. Saya mengatur warna background agar terlihat lebih menarik. Saya memilih tampilan kombinasi warna putih dan pink sebagai menu utama atau tema utama, serta mengatur ukuran dan jenis huruf agar mudah dibaca. Saya juga menggunakan flexbox untuk mengatur posisi gambar dan teks hingga tampilannya lebih lapir. Setelah itu saya menggunakan border radius. Border radius digunakan agar sudut tombol, gambar, dan card terlihat lebih halus. Saya juga menambahkan box shadow apa? Ini. Sehingga setiap card memiliki efek bayangan dan terlihat lebih modern. Pada tombol menu navigasi, saya membuat efek hover. Ini hover. Sehingga ketika kursor diarahkan ke satu tombol akan terjadi perubahan warna. Efek ini membuat website terasa lebih interaktif. Saya juga mengatur margin dan padding agar jarak antar elemen menjadi profesional dan enak dipandang. Selanjutnya ini adalah kode yang saya gunakan di CSS untuk membuat website yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan JavaScript atau Script.js. JavaScript saya gunakan untuk menambahkan interaksi pada website. Salah satu fitur yang saya buat adalah smooth scrolling, sehingga ketika menu navbar dipilih atau diklik, perpindahan halaman menjadi lebih halus. Selain itu, saya juga menambahkan tombol back to top button. Tombol ini akan muncul ketika pengguna melakukan scroll ke bawah, sehingga tombol tersebut diklik, halaman akan kembali ke bagian paling atas dengan animasi yang halus. Fitur ini memudahkan pengguna ketika ingin kembali ke halaman awal tanpa harus melakukan scroll secara manual. Cuman di sini saya sudah menambahkan, tetapi tidak muncul di website saya. Mungkin ada kesalahan yang saya buat. JavaScript ini juga membantu saya membuat website menjadi lebih hidup dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Selama saya mengerjakan proyek ini, saya mendapat banyak pengalaman baru. Saya belajar bagaimana menggunakan HTML, CSS, JavaScript, menjadi satu di indeks HTML, menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript menjadi website yang utuh. Saya juga belajar menyusun struktur kode agar terlihat lebih rapi, memperbaiki error yang muncul selama proses pembuatan, serta memahami bagaimana membuat tampilan website yang menarik dan mudah digunakan. Walaupun website saya masih kurang untuk digunakan oleh publik, tapi saya akan memperbaikinya. Kedepannya, website ini masih dapat saya kembangkan dengan menambahkan database, membuat formulir kontak yang benar-benar dapat mengirim pesan, menambahkan fitur login, dark mode, serta animasi yang lebih menarik, sehingga website menjadi lebih profesional. Demikian presentasi proyek website portofolio yang saya buat. Semoga website ini menjadi mudahkan teman-teman nantinya dengan kode-kode yang saya tampilkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're